salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu wa tanfariju bihi qurabu wa tudabi waliju tudalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli manumiglan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu muliakan kami dengan tuturannya, kabulkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan tuturannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dengannya, muliakan kami dengan makmurnya, gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan nurnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan wajahnya, gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan wajahnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mencintainya dan dia mencintai kami semuanya. Jadikan kami mencintainya dan dia mencintai kami semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah asradil Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama sudah kita isi majelis kita di awal dengan dibuka pembacaan Ratibul Idrus, dilanjut dengan pembacaan Maulid. Baru saja sama-sama kita lanjut dengan menghatamkan salawat Nabi. Mudah-mudahan yang kita baca ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, pahala apabila ada kebaikan pahala di dalamnya. Mudah-mudahan Allah kirim, Allah sampaikan kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ditutup kita sama-sama minta kepada alhamdulillah malam ini sama-sama hadir tengah-tengah kita Habib Muhammad bin Shalih Al-Munawwar. Seperti biasa beliau belum absen sampai sekarang. Beliau tiap malam Rabu masih hadir. Minggu kemarin hadir. Beliau masih istiqomah. Ya, mudah-mudahan terus istiqomah. Allah kasih kekuatan. Amin Allah. Amin. Bagi berkah sama kita semua. Itu pun hadir tengah-tengah kita adik saya Habibullah Ustaz Robi Maulana, Ustaz Faisal hadir. Faisal ada di luar dia. Ya, mudah-mudahan tanpa barokah majelis kita. Sebelum ditutup dengan doa Dalailul Khairat, kita minta kepada guru kita Ustaz Robi Maulana untuk menyampaikan mutiara ilmu nasihat kepada kita semua. Laukana khamsadaqaiq au zida, ya. Laukana soya, ya. Kita minta mutiara ilmu dari beliau, dari Habibullah Akhil Mahbub Ustaz Robi Maulana untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا وقلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد lisani wahdi qalbi bijahi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat yang besar kepada kita semuanya. Allah masih memberikan kepada kita semuanya nikmat yang agung.
Allah masih menetapkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita daripada nikmat yang besar, yaitu berupa taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di dalam perkumpulan yang baik seperti ini. Pernah suatu ketika saya mendengar daripada salah satu guru kami bahwasanya Imam Al-Ghazali mengatakan tidaklah seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan suatu kebaikan apapun itu terkecuali itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah Allah terus berikan kepada kita taufik sehingga kita masih bisa berkumpul istiqamah di majelis malam Rabu ini, di majelis Rihatul Mustafa. Yang mudah-mudahan Allah selalu tetapkan kepada kita semuanya taufik, hidayah dan inayahnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati seluruhnya para hadirin ikhwan wal akhwat, terkhusus daripada guru kita Al-Habib Muhammad bin Salih Al-Munawwar, dan juga guru kita Al-Ustadz Zainal Abidin, Al-Ustadz Halim, Haji Marhoti, seluruhnya para asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga daripada guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah permudah segala urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Selaku sahibul bait, keluarga besar daripada almarhum Abah Haji Ismail, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga daripada keluarga besarnya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan pahala pada malam hari ini kepada beliau almarhum Abah Haji Ismail, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi saya katakan bahwasanya sesuatu amalan apapun, amalan kebaikan hal apapun dikerjakan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata itu pertolongan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab dikumpulkan kita dalam hal kebaikan seperti ini, Allah jadikan kita dalam keadaan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau apapun di luar kita dikatakan orang yang tidak berguna, di luar majelis kita dikatakan orang yang mursal, di luar majelis kita dikatakan daripada orang yang nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita duduk di majelis seperti ini, Allah jadikan kita, Allah golongankan kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pernah berkata daripada Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri di dalam salah satu rawhah ketika kami berada di Surabaya, beliau mengatakan, majalisul khair taj'alukal khair wa ikunta min ahli syar, wa majalisus syar taj'aluka syar wa ikunta min ahli khair. Kata Al-Habib Salim, majelis kebaikan itu banyak. Majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, majelis yang dibahas daripada kebaikan-kebaikan, itu adalah majelis yang menjadikan kalian baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kalian adalah orang yang buruk. Maksud daripada itu apa? Yang tadi saya katakan, misalkan di luar sebelum kita duduk di majelis ini kita malas buat baca zikir, di luar majelis ini kita enggan sholawat sama Nabi Muhammad, di luar majelis ini kita nggak mau dengar kalam daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita duduk di majelis seperti ini, Allah jadikan kita sama-sama bareng membaca zikir, sama-sama kita baca sholawat, sama-sama kita juga belajar daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar dikatakan taj'alukal khair wa in kunta min ahli syarr. Sekalipun kalian orang yang tidak baik ketika di luar majelis, ketika di majelis kalian digolongkan menjadi orang-orang yang baik. Wal iyadu billah, kebalikan daripada itu semuanya. Wa majalisus syarr taj'aluka syarr wa in kunta min ahli khair. Adapun perkumpulan yang tidak baik, perkumpulan yang tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kalian juga buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kalian dalam keadaan orang yang baik. Maksudnya apa? Biasanya kita setiap hari di rumah senang baca zikir, di rumah kita senang baca sholawat, di rumah kita senang mengkaji daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi ketika kita kumpul di dalam satu kumpulan, yang mana kumpulan tersebut isinya adalah isi daripada ghibah, di dalam kumpulan tersebut adalah perkumpulan yang mendatangkan mudorot, mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian digolongkan orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kalian biasanya melakukan hal kebaikan. Alhamdulillah, majelis semacam ini mengantarkan kita semuanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis semacam ini mengantarkan, menyambungkan kita agar terus tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena majelis seperti ini dikatakan majelis yang mana seperti majelisnya dulu para anbiya Bani Israel. Majelis seperti ini seperti majelisnya mereka. Kenapa kok dikatakan seperti majelisnya mereka? Di dalam majelis ini tadi kita baca ratib. Isinya semua kita zikir kepada Allah, mengingatkan kita dekat lagi kepada Allah, mengantarkan kita agar selalu ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Ratibul Idrus. Juga kita baca daripada Maulid Simtud Duror, mengkaji, membaca daripada bagaimana tentang kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad di dalam Maulid Simtud Duror tersebut. Dan juga kita membaca daripada sholawat Nabiyah yang niatan kita agar selalu terus tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup di dunia ini kalau tidak memiliki sambungan mau sampai kepada Allah, lewat siapa kita? Kalau misalkan tidak memiliki daripada jembatan, mau sampai bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau sampai kepada Allah, lewati pintu gerbangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sampai pintu gerbangnya Nabi Muhammad, jangan lupa ikuti jalan para leluhur dan guru-guru kita semuanya. Terkadang mentang-mentang kita udah istiqomah baca selawat, kita nggak mau ikut sama guru kita lagi. Saya udah bisa baca selawat sendiri, ngapain ikut guru saya lagi? Salah. Kenapa? Yang mengantarkan kita kenal kepada Nabi Muhammad adalah guru-guru kita, adalah daripada guru-guru yang mengajarkan kita, yang mendidik kita, dan juga sering mengingatkan daripada kita untuk kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca sholawat, terus sebutkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Karena sering kita menyebutkan sifatnya Nabi Muhammad, insya Allah di dunia kita memiliki daripada wasilah, di dunia kita memiliki daripada perantara, yaitu perantara kita Nabi Muhammad, sampai di akhirat nanti yang mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kalam daripada Habib Umar di dalam Maulid Ad-Diulami itu ada salah satu syair, saya senang sama syair ini. Di situ Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di dalam doanya ada salah satu syair yang begitu indah kalau kita tahu maknanya. Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid mengatakan dalam doa Maulid tersebut, warbud fi kulli halin hablana wa hibalan man wadda wa man walana. Wahai Allah, terus ikatkan kami dalam ikatan cinta. Dalam keadaan apapun ikatkan kami dalam keadaan cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hibalan man wadda wa man walana. Tidak ada ikatan yang lebih indah untuk kami kecuali ikatan tersebut terikat dan tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya taufik. Allah berikan kepada kita semuanya hidayah sehingga kita terus mau dalam keadaan hal kebaikan, terus dalam keadaan kita senang, terus dalam keadaan kita senang sama zikir, senang sama sholawat, senang sama maulid. Insya Allah di dunia kita diberi kemudahan oleh Allah, diselamatkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama terus saja kita dengarkan nasihat dari guru kita Saprodi, mengingatkan kembali betapa pentingnya
ikatan hubungan sambungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya paling kayanya orang, ibadah paling ahli ibadahnya orang, rajin. Orang belum ke masjid tidak ke masjid, orang belum sedekah dia udah sedekah. Pokoknya nggak ada yang lebih dari orang tersebut kecuali dia. Tapi nggak ada di dalamnya senang, cinta, hubungan, ikatan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya bismillah. Jadi hebat apapun karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita, nggak boleh lepas dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti guru kita sering menyampaikan, saya sering mengingatkan, hakikatnya orang sholat itu sedang bermakmum kepada Nabi Muhammad. Bayangkan dalam kalimat At-tahiyatul mubarakatuh salawatut Assalamu. Pertanyaannya, ketika kita ngurus salam kepada Nabi Muhammad, hakikatnya Nabi ada di hadapan kita. Maka guru kita mengatakan, ketika kita sholat menghadap Allah, hakikatnya kita sedang bermakmum dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalimat Assalamualaikum dobirnya anta ini ditaruh di dalam sholat? Allah pengen kita nggak lepas dari Nabi Muhammad sekalipun nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat milik Allah. Ini kalimat keluar dari Allah. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, itu disampaikan, diucapkan salam oleh Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah Assalamu alaikum. Ini bukan Nabi yang mengucap, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang diucapkan oleh Allah kita ucapkan oleh kita dalam salat. Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Allah pengen biar kata lu salat jangan lupa sama kekasih Nabi Muhammad. Itu tanda bahwa kita nggak boleh lepas dari Rasulullah. Maka guru kita ya boleh sering terus apapun masalahnya sholawatnya baca terus. Karena kalau sholawatnya itu putus, sholawatnya itu mati, hilang sudah senang dan cintanya kepada Nabi Muhammad. Terus sekalipun nggak bisa menghatamkan paling tidak sehari semalam, ingat itu yang saya sering katakan, sehabis sholat 11 wajib sudah bagi kita. Jadi sholat itu 11 sholawat hariannya wajib, biar kita nggak putus sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dunianya saja sudah putus, jangan harap mau selamat di akhirat. Kira-kira mau selamat dunia atau akhirat? Mau selamat di dunia atau akhirat? Di dunia akhirat. Gimana caranya itu? Jangan lepas oleh Allah, jangan lewat Nabi Muhammad. Di dunia kita selamat, di akhirat kita bahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa Dalailul Khairat. Nah, Dalailul Khairat ini kitab sholawat. Cuma kita ambil doanya karena dianjurkan oleh guru kita Kiai Sufyan Almarhum Kiai Khalid As'ad. Nah, beliau menganjurkan alangkah bagusnya setiap habis hataman sholawat nabi ditutup dengan doa Dalail. Karena kitab Dalailul Khairat ini isinya sholawat semua kepada Nabi Muhammad. Yang ngarang namanya Syekh Sulaiman Al-Juzuri. Ya, beliau sering ketemu sama Rasulullah, yakzor secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika nanti doa Dalailul Khairat dipimpin oleh Ustaz Halim, khusyuk minta, ya, bukan hanya kepala kita yang nunduk, tapi hati kita nunduk. Ya, kita minta sungguh-sungguh sama Allah. Kalimat yang ada dalam Dalailul Khairat mudah-mudahan sampai kepada Allah, didengar oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti ada satu kalimat, ya Allah izinkan kami untuk bisa menerima dan merasakan air telaga Kausar, air telaga Haud di dalam surga Allah itu dari tangan, bukan pakai gelas. Tapi di dalam doa tersebut dijelaskan pakai tangan mulia, tangan suci Nabi Muhammad, kita minum langsung ke tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih sama kita semua. Amin ya rabbal. Nah, itu doa Dalailul Khairat akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Abdul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u man kafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأتم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارحون مستبشرون ولا نفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه ومتعنا في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأسفى واسقنا بكأسه الأوفر. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول الآمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا عن المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك تنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تباعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن أهوالنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك أشغالنا وإلى الخير مالنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وهلنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونحيتنا فركبنا ولا يسعنا إلى أفوك فاعف عنا يا خير مأمول واكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين
اللهم أوفي وتقبل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما استغفرناه وما دعوناه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء خصوصا سيدنا شيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وسيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وإلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح مشايخنا ومشايخه ولوالدينا غفر الله لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمد الراحمين وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من جيل الضرار واهدنا من جيل البطر. اللهم اجعلنا من جيل الابتلاء واهدنا من جيل الابتلاء. اللهم اجعلنا من كل أفضلها من شر إشفاء من أعمال الجاه من أخيك جيابا من أنزاك جزاء من عافيتك كملا ومن الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها. ربنا تقبل منا نياتنا وأعمالنا وتوباتنا ودعوتنا وهجاتنا ومجالسنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم سبحانك اللهم وتجد فيها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ini saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.